90,2 Serambi FM Syadaralun. Selamat pagi untuk Anda, dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam program Kupi Bungo. Dan Syadaralun, untuk tema hari ini adalah jangan takut menganggur, hobi juga bisa jadi bisnis. Nah, Syadaralun sudah hadir di studio Serambi FM, rekan saya dan juga sekaligus founder Kutaraja Akikah, yaitu Firza. Ya, Assalamualaikum Firza. Alhamdulillah. So today, Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, hari ini Anda adalah narasumber. Iya, hari ini posisinya ya? berubah ya. Oke, biasanya saya wawancara orang, hari ini saya kesannya diwawancarai. Kita kayak ini ya, dua-duanya host ya, gitu. Tapi hari ini harus ya. jadi narsum dan bisa membagikan kiat-kiat bisnisnya. Sudah berhasil, alhamdulillah sampai sekarang ini, untuk menjadikan Kutaraja Akikah itu menjadi salah satu perusahaan peternakan atau penyediaan kambing untuk akikah terbesar di Banda Aceh. Amin, luar amin. biasa ya. Seperti itu. Oke, untuk Anda Syadaralun yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan juga Syadaralun, Anda bisa mendengarkan talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau juga via Facebook, karena saat sekarang ini kita sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, kemudian juga di Facebook serambinews.com, kemudian juga Facebook Serambi On TV, dan juga semua Facebook Serambi Group. Iya, platform Serambi Group bisa disaksikan ya. Bener banget. Luar biasa. Iya, satu saat nanti mungkin Kutaraja Akikah juga bisa begitu ya. Itu luar biasa ya. Itu mudah-mudahan tidak ada salahnya kita bermimpi atau juga menggantungkan harapan setinggi-tingginya, karena memang awalnya itu pasti dari cita-cita gitu kan. Betul. Nah, betul sekali, Tia. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang Kutaraja Akikah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali gitu ya dengan sejarah pendidikan atau apa ya namanya, latar belakang pendidikan dari seorang Firza, yaitu seorang sarjana hukum gitu ya. Tapi akhirnya menjadi pengusaha perusahaan peternak gitu. Bahkan ini sangat luar biasa, bahkan kadang-kadang yang seorang sarjana peternakan sendiri aja nggak kayak gitu ya. Belum ya. Kayak melenceng gitu. Oke, tapi ini luar biasa. Kita mau tahu dong bagaimana sejarah awalnya Kutaraja Akikah ini terbentuk, Firza. Silahkan. Baik, terima kasih Tia. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang lebih layak mungkin yang berada di sini, tapi alhamdulillah hari ini kesempatan bagi saya. Ya, mungkin relate juga seperti yang disampaikan tadi. Ada orang-orang mungkin yang latar belakangnya peternakan tapi bisnisnya itu bukan peternakan ya, atau mungkin belum memulai bisnis peternakan. Kalau yang sudah mulai, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap konsisten. Nah, untuk saya sendiri memang background saya itu sarjana hukum, tapi walaupun demikian ternyata di awal itu saya tidak mendapati passion saya itu di Fakultas Hukum ya. Justru seharusnya pada saat itu passion saya itu saya harus kuliah di peternakan. Hanya saja karena memang yang pertama saya suka dengan beternak kambing, kemudian beternak sapi. Jadi hal itu saya sadari ketika saya selesai kuliah. Selesai kuliah kan pada dasarnya setiap orang yang selesai kuliah itu kan harus cari kerja kan gitu. Dan sesuai dengan bidang akademisnya. Betul, gitu. Dan sesuai dengan bidang akademisnya. Dan pada saat itu pula saya kebetulan waktu kuliah itu saya memang sudah bekerja ya, kuliah sambil kerja. Dan pada saat saya kuliah itu juga proses yang saya lalui itu masih sangat konvensional. Artinya saya hanya membeli kambing yang saya sisihkan penghasilan dari setiap gaji saya setiap bulan. Itu saya sisihkan untuk membeli kambing, dan kambing itu saya mawahkan. Ya, kalau bahasa sekarang kan mawah. Artinya kita pelihara sama orang, kemudian hasilnya bagi dua. Ya. Itu berlangsung kira-kira selama 1 tahun. Begitu selesai kuliah, dan ternyata juga tidak lama kemudian saya juga tidak bekerja lagi di tempat saya bekerja sebelumnya. Jadi kambing-kambing yang sudah saya kumpulkan itu dari hasil gaji saya sebelumnya, itu saya jual kembali. Saya jual kembali, dan hasil dari penjualan itu saya jadikanlah modal. Jadi karena dasarnya memang saya hobi dan saya suka,
kemudian saya rintislah bisnis. Cuman pada tahap ini kan tentu yang namanya suka kan sekedar suka. Artinya kita tidak secara detail mengetahui bagaimana cara memelihara, kemudian kendala untuk kesehatan kambing seperti apa, tentu kita tidak tahu. Nah, dalam hal inilah kita butuh seseorang yang mungkin mendampingi kita. Jadi kesempatan yang saya gunakan pada saat itu adalah saya mencoba mengajak teman atau partner kerja untuk bisa join dalam menjalankan usaha ini, usaha akikah. Kalau dulu namanya itu bukan Kutaraja Akikah ya, dulu namanya itu Deka Bermitra. Inisiatornya juga saya pada saat itu, karena memang kita memulai dari awal. Jadi dalam perjalanan saya dan teman ini ya biasalah kan, kalau kita join sama teman itu kan pasti tidak semuanya mulus. Ada plus ada minus. Dan ada hal-hal mungkin yang membuat kita itu tidak cocok, sehingga saya putuskan saya tidak lagi bermitra dengan rekan tersebut, dan saya pilih untuk bisa jalan sendiri ya. Dan pada prosesnya begitu saya coba perjalanan yang kedua juga tidak mulus, hanya bertahan selama 1 tahun ya. Kalau saya tidak keliru itu pada saat itu di tahun 2014. Kemudian saya mulai dengan rekan yang baru, bertahan selama 1 tahun, dan setelah itu muncullah nama Kutaraja Akikah pada tahun 2016 ya. 2014 ke 2015 bertahan selama 1 tahun, kemudian 2016 muncullah namanya itu Kutaraja Akikah. Harus ada refreshing nama lah, jangan sampai orang itu sulit untuk mengingat nama. Jadi saya gunakan nama itu, dan tempatnya pada saat itu di batas kota. Mungkin buat Syederalun yang pernah akikah di sana tahu lokasinya. Dan di sana kurang lebih 1,5 tahun keberadaan kita. Terus lagi kita juga konsepnya masih seperti awal yang kita gunakan. Lahan pemilik itu kita ajak kerjasama dengan pemiliknya, maksud saya. Dan sistemnya itu si pemilik lahan kita pekerjakan dan kita gaji setiap bulan. Ternyata setelah saya jalani memang kondisinya tidak relatif baik, jadi saya bergerak lagi ke lokasi yang baru. Nah itu pure saya tidak ajak kerja sama siapapun, karena saya merasa bahwa insya Allah saya bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi sejauh ini alhamdulillah dari tahun 2016 kita sudah konsisten untuk bisa bergerak sendiri. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Tia, kita sudah juga buka beberapa outlet baru ya. Salah satunya itu di Rumpit, dan juga ada di Melabuh yang belum beroperasi. Mungkin tahun ini atau tahun depan mungkin kita akan bergerak ke sana lagi gitu. Oh, jadi buka cabang ke Melabuh nih ceritanya. Iya, sudah ada di Melabuh. Sudah mulai ke daerah-daerah nih ya. Sudah ke daerah-daerah. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja. Kenapa pilih Melabuh? Padahal Sigli lebih dekat. Oh iya. Nggak enak soalnya Sigli kan terlalu dekat ya. Oh gitu, karena terlalu dekat. Iya, terlalu dekat. Iya, cuma kan ya namanya kita usaha pasti kita harus melihat market, ya. Kita harus melihat market, kita harus melihat seperti apa permintaan di lapangan, dan ternyata ada beberapa daerah mungkin setelah kita survei yang paling cocok dan yang paling layak bagi kita itu adalah lintas barat selatan ya di sana. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan di tahun ini atau tahun depan. Oke, luar biasa. Ini baru sedikit aja Firza udah membicarakan atau juga mengatakan bahwa ternyata Kutaraja Akikah itu mulainya dari nol banget gitu ya. Betul. Dan betul. Banyak perjuangannya. Begitulah kenapa kita harus melihat prosesnya, tapi jangan melihat kenapa dia sukses sekarang, tapi ternyata dia sudah jatuh bangun awalnya. Jatuh bangun. Sampai berapa kali pindah lokasi, kerjasama dan segala macam, dan tentunya itu membuat pengalamannya menjadi lebih banyak ya, sehingga alhamdulillah Kutaraja Akikah bisa berkembang sampai sekarang. Iya, itu dia. Jadi banyak orang mungkin yang menganggap susah itu usaha. Ngapain kita usaha? Nanti rugi ya. Itu juga yang pernah diutarakan oleh orang tua saya dulu ya. Jadi orang tua saya itu backgroundnya beliau almarhum PNS. Jadi mungkin saya salah satu anaknya yang mungkin berseberangan cara pandang ya. Dalam pandangan beliau itu memang setiap orang itu kan pasti menginginkan yang baik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan yang tidak baik. Pasti semuanya menginginkan yang baik. Jadi
beliau sempat mengutarakan demikian. Begitu saya utarakan, saya ingin buka usaha. Karena pada saat itu saya sudah komit untuk mulai usaha di dunia peternakan. Jadi beliau katakan, ngapain usaha? Ya namanya kan biasanya kan orang tua itu kan, buka usaha boleh, ini modalnya. Maunya kan gitu anaknya ya kan? tuh jadi PNS juga atau mungkin kerja di kantoran gitu ya. Tapi itu jadi lahan pemicu buat saya ya. Orang tua saya nggak setuju, berarti saya harus komit untuk bisa membuktikan ya bahwa ini sebenarnya memang sangat luar biasa progresnya dan betul-betul sangat menjanjikan ya. Walaupun seperti yang dia sampaikan tadi bahwa orang tua itu kan menginginkan kalau bisa anaknya itu PNS, ya kan, kerjaan di kantor, berdasi, berjas atau apalah namanya. Tapi wangi yang jelas lah, pergi kantor. Wangi ya, berada di ruang AC seperti ini ya kan. Tapi ya seperti itu, setiap anak itu kan memang punya passionnya sendiri. Dan kalau kita lihat secara psikologi ataupun dari sisi pendidikan anak, tugas orang tua itu salah satunya itu adalah membimbing anak, ya, mengarahkan anak ya. Jadi kita harus melihat potensi anak ini seperti apa, kemana larinya. Jadi harus demikian. Kalau kita paksakan kehendak dari orang tua, tentu nanti anak ini ya ujung-ujungnya pasti bentrok dengan hatinya ya, karena itu bukan passionnya. Ya contoh seperti saya. Jadi saya komit ya, tetap komit. Tapi orang tua juga ketika mengatakan kenapa sih usaha gitu, tapi dia tidak melarang sepenuhnya gitu, tapi betul. Mungkin hanya memberikan pandangannya gitu. Tapi karena kalau misalnya dilarang ya nggak mungkin juga sukses ini, karena sukses kita itu tidak lepas dari doa orang tua. Iya, itu pasti. Benar. Ya. Kan kita tahu juga yang namanya usaha ini pasti begitu mulai nggak langsung up, pasti ada up and down, itu pasti. Ya, cuman itu dia tadi yang perlu kita ketahui, bahwa kalau kita sudah komit untuk menjalankan sesuatu yang kita yakini, maka apapun rintangan yang ada di lapangan, insya Allah atas bantuan Allah itu pasti kita bisa atasi. Kecuali kita tidak memiliki satu komitmen dan ternyata begitu dalam perjalanannya pasti tenggelam. Karena kalau prinsip saya itu saya harus bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses di sebelumnya ya, ataupun yang sudah sukses di bidangnya. Oleh karena itu saya harus melihat kebiasaan mereka itu seperti apa. Jadi kita nggak mungkin bercita-cita harus sukses dari orang lain, sementara kebiasaan yang kita lakukan itu tidak sama atau melebihi orang yang sudah sukses tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau memang kita sudah yakini satu hal yang kita lakukan, maka kita harus komit dan harus betul-betul yakin kita itu sukses. Luar biasa ini ya motivasinya ya. Apalagi salah satu motivasinya adalah kurangi rebahan. Baik, Syederalon, itu tadi baru sepintas juga ya kiat-kiat atau juga tips dari Firza. Dan tentunya kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana perkembangan pebisnis yang bernama Firza di Kota Banda Aceh, untuk itu tetap terus di program Kupi Bengo di 90,2 Serambi FM. Tetap bersama kami karena kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.